Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengambilan keputusan etis praktis. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Aisyah Sinta Balkis, NIM 18043071 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Azhara Fiana Kuturnanda, NIM 18043080 sebagai pemateri kedua. Dan saya sendiri, Korea Anastasia Mahendra, NIM 18043082. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu situasi dilema etika. Situasi dilema etika yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Contohnya, para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru, kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius, terutama jika pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan. Teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori egoism, yang mana teori ini mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak tanpa memandang bagaimana kita biasanya bertindak. Menurut teori ini, hanya ada satu prinsip perilaku yang utama, yakni prinsip kepentingan diri, dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seseorang. Teori yang kedua, utilitaris, adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh David Hume. Dalam teori ini, suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan baik jika dapat menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bukan bermanfaat untuk pribadi seseorang saja, tapi untuk sekelompok orang atau sekelompok masyarakat. Teori yang ketiga yaitu deontologi, yaitu suatu perilaku akan dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban yang mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral. Teori yang keempat, virtue ethic, yaitu teori keutamaan dapat didefinisikan sebagai cara pikir seseorang yang memungkinkan dia untuk bertindak baik secara moral. Teori ini cenderung memandang sikap atau akhlak seseorang. Sniff test dan aturan praktis umum. Tes awal etikalitas sebuah keputusan. Pendekatan filosofis memberikan dasar bagi pendekatan keputusan praktis dan bantuan yang berguna meskipun sebagian besar eksekutif dan akuntan profesional tidak menyadari bagaimana dan mengapa demikian. 6 pendekatan dapat dilakukan orang yang sedang menghadapi dilema etika. Yang pertama, mendapatkan fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta. Yang ketiga, menentukan sikap dan bagaimana orang atau sekelompok yang dipengaruhi dilema. Yang keempat, menentukan alternatif yang tersedia dalam memecahkan dilema. Yang kelima, menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif. Yang keenam, menetapkan tindakan yang tepat. Analisis etis untuk pemecahan masalah. Perusahaan yang modern saat ini sangat mempertimbangkan kelompok shareholder dan kelompok di luar shareholder yang menjadi company response. Jika kehilangan salah satu unsur stakeholder atau biasanya disebut primary stakeholder, hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat berpotensi secara penuh dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Investor yang etis mengembangkan jaringan formal dan informasi melalui kegiatan perusahaan mereka. Mereka juga memutuskan bagaimana untuk memilih wakil-wakil mereka, serta bagaimana pendekatan ke direktur agar mereka memperhatikan dan tetap pada ruang lingkup atas perlindungan terhadap lingkungan. Baiklah, saya melanjutkan presentasi teman saya.
Saya akan menjelaskan tentang yaitu nomor 2, analisis dampak pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Pandangan tradisional mengenai akuntabilitas perusahaan baru-baru ini telah dimodifikasi menjadi 2 cara. Pertama, asumsi bahwa semua pemegang saham hanya ingin dimaksimalkan keuntungan jangka pendek. Tampaknya merupakan fokus yang terlalu sempit. Kedua, hak-hak dan klaim dari mayoritas kelompok bukan pemegang saham seperti karyawan, konsumen, pemasok, kreditor, pemerhati lingkungan, masyarakat lokal, dan pemerintah yang memiliki kepentingan atau interest dalam hasil keputusan atau pada perusahaan itu sendiri. Telah diselaraskan dengan status dalam pengambilan keputusan secara perusahaan. Kepentingan dasar para pemangku kepentingan. Untuk memfokuskan analisis dan pengambilan keputusan pada dimensi etika, pertama, kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan tersebut. Yang kedua, keputusan akan menghasilkan distribusi yang adil antara manfaat dan beban. Yang ketiga, keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan, termasuk hak pengambilan keputusan. Yang keempat, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima sebaik-baiknya. Selanjutnya, pengukuran dampak yang dapat diukur. 1. Laba. 2. Produk yang tidak dimasukkan dalam penentu laba perusahaan yang menyebabkan dampak. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan melakukan pencemaran, biaya pembersihan biasanya dikurangkan oleh individu, perusahaan, atau kota yang terletak di hilir atau arah angin. Biaya tersebut disebut dengan sebagai eksternalitas. Yang ketiga, produk yang tidak termasuk dalam laba bisa dikatakan sebagai dampak turunan aktivitas eksternalitas. Yang keempat, teknik untuk membawa dampak keputusan masa depan ke dalam analisis tidak sulit. Hal ini ditangani secara paralel dengan analisis penganggaran modal, di mana nilai masa depan diskontokan pada tingkat bunga yang mencerminkan tingkat suku bunga yang diharapkan di masa depan. Yang kelima, menangani ketidakpastian hasil. Timbul perkiraan yang tidak pasti, namun berbagai teknik telah dikembangkan untuk memasukkan ketidakpastian ini ke dalam analisis keputusan yang diusulkan. Yang keenam, identifikasi dan tingkat pemangku kepentingan. Pengukuran laba yang ditambahkan oleh eksternalitas yang diskontokan ke masa sekarang dan difaktorkan oleh risiko hasil. Lebih berguna dalam menilai keputusan yang diusulkan jika dibandingkan dengan hanya dari keuntungan saja. Selanjutnya, penilaian yang dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Pertama, keadilan di antara para pemangku kepentingan. Keadilan bukan sebuah konsep mutlak. Hal ini dibuktikan dengan distribusi yang relatif atas manfaat dan beban yang dihasilkan dari sebuah keputusan. Yang kedua, hak pemangku kepentingan meliputi kehidupan, kesehatan, dan keselamatan, perlakuan adil, penggunaan hati nurani, harga diri dan privasi, kebebasan berbicara. Ada 5 pertanyaan tradisional untuk pengambilan keputusan etis. Apakah keputusan itu? Yang pertama, 1. Menguntungkan. Interest pemangku kepentingan dari periksa pemegang saham biasanya jangka pendek. Yang kedua, sah di mata hukum. Interestnya masyarakat luas hak yang dapat ditegakkan oleh hukum. Yang ketiga, adil. Keadilan bagi semua. Yang keempat, benar. Hak-hak lain bagi semua. Kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut. Hak khusus. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu pendekatan standar moral tradisional dalam pengambilan keputusan yang etis. Terdapat beberapa standar moral, yaitu utilitarian, hak-hak individu, keadilan, yang mana masing-masingnya memiliki pertanyaan dari keputusan yang diusulkan. Yang pertama, utilitarian, memaksimalkan keuntungan bersih bagi seluruh masyarakat. Pertanyaan dari keputusan yang diusulkan, apakah tindakan tersebut memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan luka sosial? Yang kedua, hak-hak individu, dihormati dan dilindungi. Pertanyaan dari keputusan yang diusulkan, apakah tindakan tersebut konsisten dengan hak setiap orang? Yang ketiga, keadilan, distribusi manfaat dan beban yang adil. Pertanyaan dari keputusan yang diusulkan,
Apakah tindakan tersebut membawa kita pada sebuah distribusi yang adil dari manfaat dan beban? Pendekatan Pastin tradisional. Aspek kuncinya yang pertama, etika aturan dasar. Tujuan pemeriksaannya untuk menjelaskan sebuah organisasi atau aturan dan nilai-nilai individu. Yang kedua, etika titik akhir. Tujuan pemeriksaannya untuk menentukan manfaat bersih yang paling baik untuk semua pihak. Yang ketiga, etika peraturan. Tujuan pemeriksaannya untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipertimbangkan seseorang atau organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang etis. Yang keempat, etika kontrak sosial. Tujuan pemeriksaannya untuk menentukan cara bagaimana memindahkan batasan-batasan demi menghapus kekhawatiran atau konflik. Selanjutnya, pendekatan filosofis dan analisis dampak pemangku kepentingan. Pendekatan filosofis konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan yang dikembangkan akan menjadi landasan, dan harus selalu diingat untuk menginformasikan dan memperkaya analisis ketika menggunakan tiga pendekatan tersebut. Pendekatan filosofis harus memberikan pemahaman tentang fakta-fakta, hak, kewajiban, dan keadilan yang terlibat di dalam keputusan atau tindakan yang penting untuk analisis etika yang tepat dari motivasi, kebajikan, dan karakter yang diharapkan. Memodifikasi pendekatan tradisional. Mempertimbangkan harapan, motivasi, dan perilaku. Suatu analisis etika yang komprehensif harus melebihi pendekatan Tucker, Velasquez, dan Pastin untuk menggabungkan penilaian tentang motivasi, kebajikan, dan karakter yang terlibat di dalam perbandingan dengan apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian etis, motivasi, dan perilaku. Proses penilaian dampak pemangku kepentingan akan menawarkan kesempatan untuk menilai motivasi yang mendasari keputusan atau tindakan yang diusulkan. Permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan etis. Masalah bersama mengacu pada kesengajaan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Mengembangkan aksi yang lebih etis. Perbaikan yang berulang-ulang adalah salah satu keuntungan dari menggunakan kerangka kerja EDM yang diusulkan. Terkadang eksekutif atau akuntan mengalami kelumpuhan keputusan akibat dari kompleksitas analisis. Kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan pengambilan keputusan diantaranya menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis, salah menafsirkan harapan masyarakat, berfokus pada keuntungan jangka pendek, berfokus pada legalitas, batas keberimbangan, batas untuk meneliti hak, konflik kepentingan, keterkaitan di antara pemangku kepentingan, kegagalan untuk mengidentifikasi semua kelompok, kegagalan untuk membuat peringkat kepentingan tertentu, mengajukan kekayaan dan keadilan, kegagalan dalam mempertimbangkan motivasi, kegagalan dalam mempertimbangkan kebajikan yang diharapkan. Tahap-tahap membuat keputusan etis. Yang pertama, identifikasi fakta dan semua kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang mungkin akan terpengaruh. Yang kedua, membuat peringkat para pemangku kepentingan serta kepentingan mereka. Yang ketiga, menilai dampak dari tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan pihak yang berkepentingan. 7 langkah menuju sebuah keputusan etis menurut American Accounting Association pada tahun 1993, yaitu yang pertama, tentukan fakta, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menetapkan isu etis. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Yang keempat, tentukan alternatif. Yang kelima, bandingkan nilai-nilai dan alternatif, serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas. Yang keenam, menilai konsekuensi, dan terakhir, membuat keputusan Anda. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.